kasih Bapak Untoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Ibu Dr. Kusumaningtuti, Ketua Indonesia Banking School, beserta seluruh jajaran Sivitas Akademika dari Indonesia Banking School, Bapak dan Ibu para pimpinan serta mantan pimpinan dari regulator baik itu Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan, Bapak dan Ibu semua yang hadir dari lembaga keuangan, bank, serta seluruh yang hadir dalam kesempatan sore hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Kusumaningtuti atas undangannya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya ditanya, Pak Hala mau sharing nggak mengenai apa juga gitu kan. So, saya pikir forumnya agak informal gitu kan, sharing gitu kan. Tapi ternyata saya terima kasih sekali dalam kesempatan ini diberikan kesempatan untuk melakukan kuliah umum, bahkan tadi juga disampaikan oleh MC bahwa diikuti juga di beberapa perguruan tinggi dan universitas di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke Papua dan ke wilayah barat juga tadi. Jadi tentu ini betul-betul merupakan forum yang terhormat dan buat saya tentunya merupakan satu kesempatan yang baik sekali. Jadi mungkin seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Kusumaningtuti, saya pertama-tama nanti akan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, mungkin yang terkait dengan sektor perumahan dan juga perekonomian nasional. Namun mungkin yang pertama ingin saya sampaikan adalah terkait dengan bagaimana pengaruh daripada pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Karena memang ini betul-betul merupakan satu kondisi atau suatu situasi yang memang mungkin nggak pernah kita temui sebelumnya. Mungkin orang yang hidup di zaman ini nggak pernah mengalami kondisi seperti yang kita alami di tahun 2020 ini. Ini adalah sebuah chart yang menggambarkan bagaimana perekonomian Indonesia, perekonomian dunia dari tahun 1900 sampai dengan tahun 2020 ini. Dimana kalau kita lihat di sini, tentunya penurunan ataupun kontraksi ekonomi yang dialami di ekonomi global di tahun 2020 ini mungkin hanya 2 kali terjadi yang lebih parah daripada ini, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua tahun 1940-an pada waktu itu, dan juga pada saat The Great Depression di Amerika, di mana pada waktu itu kontraksi ekonomi juga mendekati angka 5%. Dan saat ini juga kontraksi yang dialami di ekonomi secara global itu juga mengalami kontraksi sebesar 5%. Bahkan kalau kita lihat pada tahun 1918-1919 pada saat terjadi Spanish flu di Eropa, di mana ini mungkin merupakan satu kondisi pandemi yang agak mirip dengan apa yang kita hadapi saat ini. Ekonomi dunia pada waktu itu hanya mengalami kontraksi mungkin di kisaran 2% saja. Dan bahkan kalau kita lihat di sini juga di tahun 98 dan 99, di mana ekonomi Indonesia pada saat itu mengalami kontraksi, kalau saya tidak salah sampai sebesar 16%, ekonomi global pada waktu itu belum mengalami kontraksi seperti yang kita lihat seperti saat ini. Salah satu penyebabnya tentunya adalah bahwa kondisi ini bukan hanya terjadi di Asia saja, atau di Amerika saja, atau di Eropa saja, tapi istilahnya itu ya, kalau istilah lagu tuh synchronicity, gitu. Synchronicity artinya adalah terjadi di segala penjuru dunia dan terjadi pada saat yang sama. Kalau misalnya kita lihat di global financial crisis ataupun juga bahkan Asian financial crisis, di mana pada waktu itu mungkin ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sampai dengan 16%, mungkin itu cuma dihadapi di beberapa
negara-negara di Asia Pasifik saja, dimulai dari Thailand tentunya pada waktu itu, diikuti juga dengan beberapa negara di Asia Tenggara dan juga mungkin di Korea. Jadi ini memang betul-betul kondisi pandemi ini sangat mempengaruhi sekali kondisi global dan bahkan mungkin merupakan salah satu krisis ekonomi yang terburuk yang dihadapi selama sepanjang sejarah selama ini. Nah, ini juga tentunya dialami di negara-negara termasuk di Indonesia. Seperti kita lihat berikut, estimasi OECD misalnya bahwa pertumbuhan ekonomi global itu akan mengalami kontraksi sampai dengan 4,5%. Lalu kemudian juga Eropa diperkirakan akan mengalami kontraksi 8%. Indonesia sendiri prediksi daripada OECD di tahun ini akan mengalami kontraksi sebesar 3,3%. Nah, ini yang juga tentunya merupakan kondisi yang kita hadapi. Memang kalau kita lihat apa yang terjadi di China, bahwa China diperkirakan di tahun ini sudah akan mengalami pertumbuhan yang positif, yaitu di 1,8%. Memang di triwulan pertama, China merupakan negara yang pertama mengalami kondisi pandemi COVID-19 dan memang mengalami kontraksi yang sangat dalam pada waktu itu di triwulan pertama, namun di triwulan yang kedua sudah mengalami pertumbuhan yang positif dan diperkirakan sampai dengan akhir tahun nanti sudah akan mengalami pertumbuhan sebesar 1,8%. Tapi dalam konteks Cina pun sebetulnya pertumbuhan yang 1,8% ini kan sebetulnya merupakan satu tingkat pertumbuhan yang sangat rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang masih berkisar antara 6 sampai dengan 7%. Jadi tentunya kondisi ini merupakan satu kondisi yang tidak pasti, dan kalau kita lihat juga dibandingkan dengan tahun-tahun krisis yang ataupun pandemi sebelumnya, mungkin diperkirakan bahwa kondisi ini akan berlangsung selama 2 tahun, yaitu ya tentunya di tahun 2020 ini, dan kemungkinan juga meskipun beberapa memprediksikan bahwa pada awalnya ekonomi dunia mungkin sudah akan mengalami pertumbuhan yang positif di tahun 2021 nanti, tapi tentunya kita ketahui sendiri kan bahwa yang namanya pandemi ini mungkin baru di awal triwulan kedua tahun 2021 nanti mungkin akan bisa teratasi secara lebih optimal, meskipun mungkin ketersediaan vaksin sudah mulai tersedia di akhir tahun 2020 ini, meskipun ya sekarang kita udah berada di bulan Oktober, ya mungkin kita harapkan nanti di bulan November atau Desember sebagian kecil daripada masyarakat dunia sudah bisa memperoleh vaksin dari COVID-19 ini. Namun tentunya proses distribusi, produksi dan lain sebagainya ini kan mungkin nggak akan serta-merta akan terjadi di seluruh dunia, tapi tentunya akan berlangsung secara lebih bertahap. Jadi mungkin kalau kita lihat apakah ekonomi dunia akan kembali ke pertumbuhan 3% atau tidak nanti, tentunya masih akan perlu kita lihat bagaimana perkembangan di triwulan keempat dan juga triwulan pertama tahun 2021. Nah, memang kalau kita lihat bagaimana perkembangannya terhadap sektor-sektor ekonomi, memang kalau kita lihat hampir seluruh sektor ekonomi itu mengalami perkembangan atau mengalami kontraksi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mungkin hanya sektor edukasi ataupun juga sektor agriculture dan juga healthcare tentunya, karena tentunya pada saat-saat pandemi seperti ini masyarakat membutuhkan layanan kesehatan, investasi dalam bidang kesehatan, baik itu yang terkait mengenai pengobatan dan juga fasilitas kesehatan lainnya, tentunya juga merupakan salah satu fokus daripada pemerintah untuk melakukan investasi, ataupun juga informasi dan komunikasi. Kalau kita lihat juga tentunya saat ini hampir tidak ada pertemuan, meeting yang tidak menggunakan sarana telekomunikasi dan juga sarana informasi, sehingga tentunya ini merupakan 4 sektor ini mungkin satu dari sedikit sektor yang masih mengalami pertumbuhan yang
lumayan positif, yang sangat positif ya bahkan ya. Agriculture kenapa masih mengalami pertumbuhan? Tentunya nggak ada orang yang nggak membutuhkan makan, meskipun kondisi ekonominya mengalami kontraksi. Tentunya masyarakat juga masih membutuhkan bahan-bahan dasar makanan dan minuman, sehingga tentunya menjadi salah satu sektor juga yang masih tumbuh secara positif. Beberapa sektor yang sangat terpengaruh negatif adalah tentunya oil and gas. Bahkan kita sempat melihat kalau sebelum krisis pandemi itu mungkin harga minyak mentah masih ada di kisaran 38 sampai dengan 45 dolar per barrelnya. Saya dulu lumayan apal Bu itu untuk harga minyak karena sempat bekerja di Pertamina ya selama 14 bulan. Untung nggak ada lagi di industri itu, karena kalau misalnya masih ada di industri oil and gas, dan kita membaca juga bahwa Pertamina pun mengalami kondisi di mana dalam 6 bulan pertama itu mengalami kerugian sampai di atas 1 billion US dollar. Tentunya salah satunya adalah karena harga minyak mentah yang menyebabkan profitabilitas yang berasal dari industri migas hulu khususnya itu tentunya mengalami kontraksi yang luar biasa. Bahkan harga futures dari minyak, kalau bapak-bapak dan ibu dan juga teman-teman mahasiswa ingat, itu bahkan sampai pernah futures itu negatif. Memang menunjukkan bahwa demand terhadap oil and gas itu mengalami penurunan yang sangat luar biasa sekali. Seperti kita ketahui sendiri, misalnya waktu saya kerja di Pertamina tuh saya ingat bahwa kurang lebih 20% daripada produk BBM secara revenue itu berasal dari ya 15 sampai dengan 20% lah ya mungkin ya, itu berasal dari aftur misalnya. Dan kita ketahui sendiri sekarang mana ada orang yang terbang. Jumlah penerbangan misalnya saat ini itu mengalami penurunan sampai dengan pernah yang paling rendahnya itu cuma terbang 10%-nya dibandingkan dengan jumlah penerbangan sebelum pandemi COVID-19. Mungkin saat ini jumlah penerbangan sudah kembali ke level 40 sampai dengan 50% dibandingkan dengan masa pandemi, tapi ini juga menunjukkan bahwa permintaan daripada produk BBM aftur khususnya dan juga transportasi darat pun juga mengalami penurunan ya, karena memang betul-betul pandemi ini menyebabkan adanya pembatasan social distancing dan juga physical distancing, sehingga tentunya mobilitas daripada masyarakat mengalami penurunan yang sangat-sangat signifikan. Beberapa industri misalnya yang ikut memonitor mengenai mobilitas, misalnya di industri seluler ya, teman-teman yang di Telkomsel itu mengatakan bahwa mobilitas orang itu juga mungkin menurun sampai dengan 90%. Dilihat dari bagaimana perkembangan handphone tuh yang biasanya gerak dari sini ke titik-titik lainnya, itu juga mengalami penurunan yang sangat-sangat signifikan. Begitu juga dengan transportation dan juga storage, kita lihat adalah sektor yang mengalami penurunan. Nah, kalau kita lihat di sini, sektor real estate sebetulnya adalah satu sektor yang lumayan dari sisi pengaruh daripada pandemi COVID-19 itu tidak sangat dalam sekali, masuk dalam kategori yang antara moderate dan juga negatively impacted, dan juga diperkirakan akan mengalami recovery yang cukup cepat dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Kenapa kita melihat seperti itu? Di satu sisi, kalau kita lihat dari sisi real estate perumahan atau residential property, tentunya adalah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Dan kalau kita lihat tentunya sektor-sektor yang tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi pandemi COVID-19 adalah sektor-sektor yang merupakan kebutuhan dasar, edukasi, healthcare ataupun fasilitas kesehatan, makanan dan minuman yang direfleksikan kepada sektor agriculture adalah merupakan kebutuhan-kebutuhan dasar. Food and beverage juga kita lihat di sini adalah salah satu sektor juga yang
tidak terlalu terpengaruh. Jadi sandang, pangan, papan. Dan papan tentunya sebagai salah satu kebutuhan dasar itu juga merupakan salah satu permintaannya juga masih cukup tinggi. Tapi di sisi lain karena sektor real estate itu tidak hanya terdiri dari sektor perumahan saja, ada juga yang namanya commercial real estate. Ada juga yang namanya retail real estate, mall ataupun juga offices. Tentunya juga adalah sektor-sektor di real estate yang sangat terpengaruh. Jarang orang yang sekarang mungkin ingin jalan-jalan ke mall, gitu kan? Mau belanja-belanja, semuanya belanja online. Begitu juga dengan perkantoran, di mana pada saat ini mungkin orang lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah, work from home, work from office nggak begitu laku, gitu kan. Jadi permintaan juga terhadap commercial real estate dan juga terhadap retail real estate itu mengalami negative contraction yang cukup dalam. Dan ini juga yang menyebabkan adanya bahwa real estate mungkin masuk dalam kategori yang negatively impacted, meskipun untuk housing real estate masih moderately impacted. Nah, kita lihat sebetulnya bagi bisnis perbankan, ini juga kita melihat ada 3 hal yang dihadapi oleh sektor perbankan secara keseluruhan. Yaitu tentunya yang paling pertama yang selalu dihadapin kalau kita melihat sebuah kondisi krisis, tentunya adalah risiko pasar yang paling pertama-tama terpengaruh. Apakah itu penurunan harga nilai bonds, equity, ataupun juga nilai mata uang rupiah. Di mana tentunya pada awal-awal nilai mata uang rupiah juga pada waktu itu mengalami penurunan ataupun mengalami terdepresiasi. Ataupun nilai daripada bonds yang pada awal-awal dan juga equity yang pada awal-awal juga mengalami yang sangat dalam. Tapi yang seperti kita lihat belakangan justru malahan harga saham di pasar saham justru mengalami peningkatan yang luar biasa. Jadi reaksi terhadap risiko pasar itu tentunya yang pertama-tama terpengaruh, namun belakangan justru malahan mengalami peningkatan yang cukup baik. Jadi risiko pasar saat ini kalau kita lihat itu mengalami penurunan dibandingkan dengan risiko di awal-awal. Begitu juga dengan risiko likuiditas. Di awal-awal orang memiliki kekhawatiran. Ada yang namanya flight for quality. Ada yang namanya kekhawatiran sehingga menyebabkan orang menempatkan dana-dananya di institusi ataupun juga instrumen yang dianggap memiliki risiko yang lebih rendah. Sehingga tentunya memiliki pengaruh terhadap institusi-institusi yang mungkin dianggap memiliki risiko yang lebih tinggi. Nah, ini juga menyebabkan adanya peningkatan risiko likuiditas, terutama pada waktu awal mungkin orang melihat bahwa kalau misalnya sebagian daripada masyarakat itu melakukan penundaan terhadap pembayaran kewajiban yang dimiliki kepada institusi keuangan, bank khususnya, tentunya ini juga akan memiliki pengaruh terhadap likuiditas yang dimiliki oleh bank. Tapi ternyata sekarang yang kita lihat justru bank-bank sebagian besar mengalami likuiditas yang meningkat. Kita di Bank BTN pun mengalami hal yang sama, di mana pada saat ini loan to deposit ratio di hampir ke semua bank itu mengalami penurunan yang luar biasa. Karena di satu sisi permintaan terhadap kredit dan juga penyaluran kredit mengalami penurunan yang luar biasa, sementara masyarakat mungkin menunda dan juga menempatkan dana-dananya di instrumen, dan dalam hal ini tentunya deposito ataupun tabungan merupakan instrumen yang dianggap memiliki risiko yang paling rendah dibandingkan dengan institusi-institusi lainnya atau dibandingkan dengan instrumen-instrumen lainnya seperti obligasi, equity, dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi justru malahan LDR perbankan pada saat ini kalau saya tidak salah di posisi di bulan September sudah menurun di angka 84%-an. Dari yang sebelum masa pandemi mungkin sudah ada di kisaran
91 sampai dengan 92%. Begitu juga di Bank BTN, di mana pada saat ini LDR Bank BTN itu sudah turun ke angka 93%. Sementara itu kalau kita lihat pada saat-saat sebelum pandemi, itu bahkan sempat menyentuh angka di atas 112%. Jadi penurunan LDR-nya itu juga luar biasa sekali. Tapi yang terus kita hadapi saat ini tentunya adalah risiko kredit. Risiko kredit adalah ya secara teoritis kan ke risiko yang menghadapi kemungkinan bahwa debitur atau pihak yang meminjam uang dari bank itu tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya. Dan tentunya dengan kondisi pandemi COVID-19, baik itu segmen konsumer yang berpendapatan tetap ataupun yang tidak berpendapatan tetap, para sektor UKM, dan juga nasabah-nasabah komersial dan korporasi mengalami kondisi kemungkinan mereka tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya karena tentunya dengan pembatasan kegiatan tadi, kemampuan perusahaan khususnya untuk bisa menjual produk-produknya juga menurun. Dan juga apalagi kalau pendapatan masyarakat juga menurun karena aktivitas ekonomi juga menurun, ini juga menyebabkan hal tersebut. Nah, jadi ini yang tentunya secara real itu kita hadapi. Nah, tentunya saat ini berdasarkan survei yang ada, hampir 35,8% dari masyarakat yang masih bekerja itu mengalami penurunan pendapatan. Jadi ini memang betul-betul suatu kondisi yang lumayan serius yang kita harus hadapi dengan risiko kredit, terutama pada sektor UMKM. Mungkin satu hal yang agak berbeda dibandingkan salah satu krisis terdalam yang pernah kita hadapi bersama. Kalau kita melihat krisis yang terjadi di tahun 98 dan 99 yang lalu, mungkin yang paling pertama-tama itu merasakan adanya krisis adalah justru sektor korporasi. Karena memang pada waktu itu hampir sebagian besar perbankan di Indonesia itu memiliki exposure yang cukup tinggi kepada sektor korporasi. Sangat banyak misalnya bank-bank yang didirikan pada waktu itu dengan pemegang saham, kepala konglomerasi yang ada pada waktu itu, yang kemudian menghadapi masalah terutama karena kurang baik dalam hal mengelola resiko pasarnya, mismatch rupiah dan mismatch mata uang misalnya, dan lain sebagainya. Dan bedanya kalau sekarang justru malahan sektor UMKM lah yang paling mengalami penurunan kemampuan membayar kewajiban kepada perbankan. Sementara itu kalau kita lihat, karena memang selama ini Indonesia cukup panjang melihat bahwa kondisi yang pertumbuhannya positif selama 5 sampai dengan 7% kan kita hadapi sebetulnya mulai dari tahun 99 atau mungkin tahun 2000 sampai dengan saat ini. Berarti kurang lebih sekitar 20 tahun Indonesia mengalami kondisi pertumbuhan yang positif di atas 5% per tahunnya secara rata-rata, bahkan mungkin mendekati 6% secara rata-rata, dan baru kali inilah mungkin kita menghadapi kondisi yang sulit seperti ini. Yang artinya adalah bahwa perusahaan-perusahaan korporasi dan large komersial di Indonesia itu sudah cukup lama memupuk cash yang cukup banyak, sehingga meskipun pada saat ini kondisi ekonominya mengalami penurunan, para korporasi di Indonesia masih memiliki cash buffer yang cukup baik untuk bisa memenuhi kewajibannya kepada perbankan ataupun juga kepada pasar modal obligasi sebagai penerbit obligasi misalnya dalam hal ini. Dan perlambatan ekonomi tersebut dan juga meningkatnya risiko kredit tadi dan juga menurunnya kegiatan ekonomi, jadi kombinasi antara supply dan demand tentunya ini yang juga menyebabkan bahwa pertumbuhan kredit di Indonesia itu mengalami perlambatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional juga. Kalau kita lihat di sini ya tahun 2018 kredit di Indonesia itu memang merupakan puncaknya ya kalau
tahun 2011, 12, 13 itu kan memang merupakan buntut daripada quantitative easing yang terjadi di Amerika ya. Karena pada waktu itu kan Amerika melakukan quantitative easing yang luar biasa, menyebabkan meningkatnya harga komoditas yang juga luar biasa, yang juga menyebabkan bahwa kredit di Indonesia tumbuh sampai dengan 24%. Mungkin setelah itu titik yang paling tinggi setelah tidak ada lagi commodity boom, atau istilahnya pada waktu itu kan new normal juga kali ya, kalau nggak salah ya. Itu pada waktu itu ya di kisaran 12%, yaitu di tahun 2018 yang lalu. Tahun 2019 sebetulnya pertumbuhan kredit itu sudah mulai melambat mencapai 6%-an. Nah, ini yang memang kita lihat sampai dengan saat ini secara year on year, bahkan pertumbuhan kredit di bulan Juni yang lalu sudah tumbuh di kisaran 1,5. Bahkan kalau saya tidak salah, angka sampai dengan bulan September yang lalu itu sudah mencapai 0,12% saja pertumbuhannya. Jadi barely growing at all dibandingkan dengan angka kredit kita di periode bulan September tahun 2019 yang lalu. Nah, pada saat kredit itu mengalami pelambatan, di sisi lain DPK ya sebetulnya melambat juga, tetapi secara pertumbuhan masih mengalami pertumbuhan sampai dengan di kisaran 8%. Jadi angka di bulan Juni itu di kisaran 8%. Kalau saya tidak salah, angka di bulan September juga berkisar antara 8 sampai dengan 9%. Nah, ini yang memang seperti yang saya sampaikan tadi, angka LDR perbankan secara keseluruhan itu justru mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya yang ada di kisaran 92% menjadi turun ke angka 84% karena kreditnya mengalami perlambatan atau bahkan pertumbuhannya 0%, padahal DPK-nya masih tumbuh di kisaran 8 sampai dengan 9%. Karena memang bank dianggap sebagai institusi yang paling aman, deposito dianggap sebagai instrumen yang paling aman, dibandingkan kalau misalnya harus naruh di bond, apalagi kalau harus melakukan investasi dalam bentuk capex. Ya, orang tentunya kalau nggak melakukan capex ya akan menempatkannya excess cash-nya dalam bentuk deposito ataupun giro yang merupakan instrumen-instrumen dana pihak ketiga milik perbankan. Namun kami melihat bahwa di saat bahwa memang kredit secara keseluruhan itu mengalami perlambatan, kita melihat bahwa kredit KPR itu justru kita lihat masih menunjukkan adanya geliat yang cukup positif. Nah, ini yang tadi makanya kami menamakan judul presentasi kami adalah bahwa sektor perumahan dan juga pembiayaan perumahan sebagai salah satu yang berpotensi menjadi katalis untuk bisa mendorong adanya pertumbuhan di Indonesia. Selain memang saya kerja di Bank BTN yang memang kerjanya dalam menyalurkan kredit KPR atau kredit di bidang perumahan, ya kan? Ya tentunya juga adalah memang kondisinya seperti itu. Di mana kalau kita lihat realisasi kredit yang disalurkan oleh kami di Bank BTN itu memang di bulan September yang lalu berangsur-angsur justru mengalami pemulihan, di mana pada saat bulan April yang lalu merupakan titik yang terendah dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, di mana realisasi kredit mungkin pada waktu itu hanya ada di kisaran per bulannya itu di kisaran 1,8 triliun rupiah. Kemudian meningkat di bulan Juni sudah mencapai kurang lebih 3 triliunan per bulannya realisasi kredit, dan alhamdulillah di bulan September yang lalu juga terus meningkat sudah mencapai di kisaran 4,4 triliun rupiah. Dan kita proyeksikan sebetulnya bahwa kredit KPR, kredit penyaluran realisasi kami mungkin di bulan Oktober ini insya Allah mudah-mudahan sudah bisa mencapai di kisaran 5 triliun rupiah. Nah, ini juga tentunya salah satu sektor yang selama ini juga mengalami pertumbuhan yang cukup positif. Ini kita lihat adalah di sektor KPR yang bersubsidi, di mana memang pada tahun ini pemerintah memberikan tambahan alokasi KPR bersubsidi itu sebesar 172.000 unit. Memang dalam bentuk skema KPR subsidi SSB
atau KPR subsidi suku bunga. Mungkin bagi Bapak dan Ibu ataupun rekan-rekan mahasiswa ini untuk KPR subsidi itu skemanya ada beberapa, ada yang berbentuk fasilitas pinjaman likuiditas dengan bantuan atau kredit subsidi suku bunga, ataupun juga dengan bantuan uang muka dalam bentuk BP2BT. Nah, yang kita lihat ini adalah tambahannya tahun ini yang 172.000 itu memang untuk kredit KPR dengan skema SSB. Nah, memang di sisi lain kalau kita lihat saat ini di masa-masa pandemi kita kenal istilah work from home, banking from home, stay at home gitu kan. Jadi segala-galanya memang segala home. Memang yang namanya rumah kita sekarang mulai jadi tempat tidur, tempat conference room, tempat webinar, sampai juga mau melakukan pertunjukan pun banyak yang melakukan pertunjukan melalui rumah. Jadi memang betul-betul rumah menjadi sentra segala macam bentuk kegiatan. Nah, ini yang juga tentunya kita berharap mengingat bahwa pentingnya sektor perumahan bukan cuma sebagai penggerak daripada sektor ekonomi yang lainnya, tetapi juga memang betul-betul kita lihat di masa pandemi ini rumah menjadi segala macam bentuk sentra kegiatan kita semua masyarakat. Jadi memang betul-betul diharapkan bahwa rumah yang saat ini menjadi, dan kalau kita lihat kan memang yang namanya kesejahteraan itu betul-betul ya mulai dari memiliki rumah. Kita nggak mungkin bisa punya kesejahteraan kalau ya harapannya gitu ya. Meskipun banyak yang sebetulnya teman-teman kita banyak yang spending untuk yang lain dulu, tetapi ya tentunya nggak memiliki rumah juga. Tapi yang kita harapkan sebetulnya dengan adanya segala macam kehidupan ini kembali ke rumah lagi, tentunya mengingatkan kita juga mengenai pentingnya rumah dalam segala macam kegiatan, sehingga tentunya di masa datang kita bisa ingat juga bahwa menyisihkan sebagian dan juga investasi yang terpenting adalah dalam bentuk rumah. Dan kalau kita lihat sebetulnya di negara-negara lain, itu yang namanya sektor properti khususnya perumahan adalah merupakan aset kelas yang investasinya sangat besar. Jadi aset kelas terbesar di dunia dibandingkan dengan equity, dibandingkan dengan bonds, dibandingkan dengan forward, segala macam lah, commodities dan segala macam. Aset kelas yang paling besar di dunia ini adalah sektor properti perumahan khususnya. Karena yaitu tadi, masyarakat memang harusnya yang didahulukan adalah berinvestasi dalam perumahan, dan dengan meningkatnya level pendapatan, kekayaan, ya kita harapkan juga rumah memang betul-betul menjadi fokus daripada investasi yang dimiliki oleh masyarakat. Dan ini juga direfleksikan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 92 tentang Perumahan dan Pemukiman, bahwa memang rumah merupakan kebutuhan dasar kita semua, dan pemerintah memang memiliki kewajiban juga untuk memastikan bahwa masyarakatnya memang memiliki rumah. Namun meskipun sektor perumahan tadi udah panjang lebar berbusa saya omongin bahwa sangat-sangat penting, kalau kita lihat dari bagaimana sih sebetulnya pengeluaran yang diberikan kepada sektor perumahan, khususnya adalah dalam hal ini dalam pemberian anggaran subsidi sektor perumahan. Kalau kita lihat saat ini masih sangat kecil sekali sebetulnya. Jadi kalau kita lihat, ya saya karena pernah bekerja di sektor energi, lumayan tahu Bu Titu bahwa 1 tahun itu anggaran subsidi di sektor energi itu bisa mencapai kurang lebih 125 triliun rupiah. Ini belum termasuk anggaran yang dibutuhkan untuk membayar kompensasi selisih harga. Ini yang dalam bentuk subsidi saja, di mana untuk subsidi BBM itu mencapai 20 triliun rupiah, LPG 50,6 triliun rupiah,
dan listrik mencapai 55 triliun rupiah, gitu kan? Ini tentunya sangat kecil dibandingkan dengan belanja subsidi kita untuk sektor perumahan, untuk pembiayaan rumah SSB itu mungkin kurang lebih sekitar 800 miliar, sehingga belanja subsidi itu 5,26, dana bergulir 9 triliun rupiah, dan anggaran subsidi perumahan dengan melakukan pembangunan rumah susun, rumah khusus, dan juga peningkatan kualitas rumah swadaya, dan juga bantuan-bantuan bedah rumah lainnya itu mencapai 8 triliun rupiah. Jadi kalau di total-total, ya kurang lebih sekitar 22 triliun rupiah. Tentunya sangat kecil dibandingkan dengan anggaran subsidi untuk energi misalnya yang mencapai 125 triliun rupiah. Ya pasti ya penting melakukan pembiayaan dan subsidi untuk energi. Tapi kalau kita lihat tentunya di satu sisi subsidi kepada sektor perumahan emang betul-betul menyentuh kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Masyarakat yang berpendapatan rendah. Sangat fokus sekali. Nggak ada orang yang mendapatkan subsidi kalau misalnya memang mereka bukan orang yang masyarakat berpendapatan rendah. Jadi betul-betul sangat targeted sekali. Bahkan sekarang saya baru tahu juga waktu saya kerja di Bank BTN, orang kalau tinggal di rumah yang bersubsidi, itu di depan rumahnya ditempelin plang yang sebelah kiri bawah itu Bapak Ibu. Rumahnya ditempelin plang, rumah ini adalah rumah KPR bersubsidi. Mana ada orang beli LPG ditempelin bahwa LPG-nya itu di bawah-bawah tenteng-tenteng itu orang susah gitu kan. Tapi kalau misalnya yang KPR bersubsidi itu memang betul-betul rumahnya ditempelin KPR bersubsidi. Dan subsidi perumahan juga ada barangnya yang digunakan sampai 30 tahun sampai dengan 40 tahun ke depan mungkin. Ya mudah-mudahan masyarakat yang menggunakan itu setelah 20 tahun memiliki income mobility yang cukup baik sehingga mereka bisa pindah ke rumah yang tidak bersubsidi. Tapi barangnya ada, gitu kan. Sementara kalau yang lain-lain mungkin barangnya tidak terlihat lagi. 1 menit, 2 menit dipakai, lalu kemudian hilang. Nah ini yang kita berharap sebetulnya perhatian, pemberian bantuan kepada sektor perumahan, karena memang betul-betul memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, memiliki pengaruh terhadap bagaimana rasa keselamatan, rasa security, sense of security itu kan kalau saya tanya ke ibu-ibu itu kan, ya bapak-bapak juga sih sebetulnya, terutama kalau memang sudah memiliki rumah, gitu kan, apa yang paling penting buat kamu gitu kan, kalau zaman dulu gitu, aduh mas saya pengen punya rumah dulu, kalau belum punya rumah nggak mau, gitu kan ya. Jadi betul-betul yang namanya rumah itu menjadi lambang sense of security gitu bagi masyarakat semua. Jadi ini yang kita harapkan tentunya adanya bantuan dan juga dukungan kepada sektor perumahan ini memang betul-betul bisa dirasakan. Karena kalau kita lihat saat ini bisnis di sektor perumahan di Indonesia itu masih sangat rendah sekali. Apa yang bisa dilihat? Misalnya kalau kita lihat dari bagaimana rasio mortgage per GDP di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Di Indonesia mortgage to GDP-nya baru ada di angka 3%. Ya kan? Jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain seperti Thailand, Malaysia, ataupun juga Singapura. Ya mungkin kalau Singapura agak nggak fair karena memang satu negara itu seadanya satu kota aja mungkin. Tapi kalau dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand juga masih sangat jauh sekali rendah. Ya jadi mortgage to GDP di Indonesia yang memang masih sangat rendah sekali ini juga mengindikasi bahwa masih banyak sekali orang-orang yang mungkin masih belum memiliki mortgage dan juga mungkin masih belum memiliki rumah. Memang tingkat bunga di Indonesia ini memang kan baru-baru ini saja turun. Mungkin kita masih ingat nggak lama yang lalu mungkin sekitar berapa ya, mungkin pre 2008 ya mungkin ya, atau 2010 pada waktu itu ya tingkat inflasi di Indonesia kan
masih ada di kisaran 5-6%, mungkin baru-baru ini aja dia ada di kisaran 3 sampai dengan 4%. Sehingga memang yang namanya tingkat bunga dan stabilitas daripada tingkat bunga ini memang sangat betul-betul berpengaruh terhadap mortgage. Sangat berpengaruh terhadap mortgage. Jadi memang Indonesia agak terlambat juga membangun pasar mortgage-nya. Ya alhamdulillah buat kita di BTN sehingga kita memang betul-betul bisa dominan di market mortgage, tapi sebetulnya opportunity untuk bisa tumbuh ini ya luar biasa sekali ya. Kalau kita bandingkan ke Thailand aja 7 kali lipatnya. Dan memang ini juga terlihat dari jumlah masyarakat yang masih belum memiliki rumah. Backlog perumahan atas dasar keterhunian itu sekarang kurang lebih ada di kisaran 7,6 juta orang. Jadi masih ada kurang lebih sekitar 7,6 juta masyarakat yang masih membutuhkan rumah saat ini. Artinya mereka belum memiliki rumah. Ini yang tentunya dari sisi demand-nya juga sangat besar sekali dan memang sebagian besar ada di level masyarakat yang memang berpendapatan rendah. Padahal kalau kita lihat ya, dan ini juga kontribusi sektor real estate tidak termasuk sektor konstruksi. Ya kalau kita lihat dari sisi mortgage-nya, tapi juga dari sisi sektornya sendiri itu juga masih sangat rendah sekali. Jadi kalau kita lihat saat ini sektor real estate-nya itu 2,3% terhadap GDP pada saat triwulan kedua tahun 2020 yang lalu. Ini tentu masih sangat rendah sekali dibandingkan dengan negara-negara lain. Malaysia misalnya tadi kalau misalnya mortgage-nya sudah mencapai kurang lebih sekitar 22%, secara kontribusi sektor real estate-nya terhadap PDB itu juga sudah mencapai kurang lebih sekitar 20%-an. India sudah ada di kisaran 6,3%. Jadi ini tentunya adalah angka-angka yang menunjukkan bahwa ya udahlah kita mau sama dengan India aja misalnya ya kita harus tumbuh kontribusi di sektor real estate ini di kisaran 3 kali lipatnya. Padahal seperti yang saya sampaikan tadi bahwa betul-betul yang namanya properti ataupun rumah ini merupakan salah satu bentuk dari bagaimana kita semua bisa mendemokratisasi wealth melalui kepemilikan real estate ataupun perumahan. Jadi ini yang mungkin menunjukkan bahwa opportunity-nya besar, kemudian juga kebutuhannya untuk melakukan menggerakkan dan kemampuannya menggerakkan ekonomi juga besar. Dan juga padahal kalau kita lihat, kita bandingkan terhadap bagaimana pengaruhnya terhadap employment. Karena saat ini kan salah satu yang memang diharapkan adalah bagaimana menggerakkan sektor-sektor yang memang memiliki pengaruh terhadap employment di Indonesia, di negara kita. Karena memang dengan adanya pandemi ini tentunya pemerintah berharap sektor mana yang perlu digerakkan nih, yang memang bisa betul-betul memberikan tambahan ruang pekerjaan bagi masyarakat. Ya tentunya salah satunya adalah sektor perumahan dan konstruksi. Karena memang kalau kita lihat di hampir semua negara, pengaruh daripada employment di sektor real estate dan konstruksi itu berkisar antara 10 sampai dengan 12%. Dan pengaruh daripada sektor konstruksi kepada sektor-sektor yang lain, khususnya adalah sektor real estate kepada sektor real estate yang lain, itu bisa dilihat dari bagaimana multiplier output dibandingkan dengan inputnya. Tentunya sektor real estate juga merupakan sektor yang memiliki multiplier effect di atas 2 kalinya, yang juga menunjukkan bahwa pengaruh daripada sektor real estate property dan diperkirakan ada kurang lebih sekitar 177 sektor usaha yang akan bisa terpengaruh apabila kita memang menggerakkan ekonomi melalui sektor perumahan. Dan juga akan memiliki pengaruh kalau misalnya memang kita berinvestasi di sektor perumahan
itu akan betul-betul memiliki pengaruh, dan diperkirakan bahwa apabila kita berupaya untuk menggerakkan ekonomi kita, kontribusi sektor real estate dari 2,9 menjadi 4%, maka dalam 1 tahun mendatang itu bisa tercipta lapangan pekerjaan dengan estimasi yang cukup optimis, itu adalah 4,2 juta orang. Jadi memang kita berharap bahwa bukan hanya ini bisa berpengaruh kepada sektor-sektor lainnya, tetapi juga bisa menciptakan lapangan kerja, dan dari sisi demand-nya pun juga masyarakat akan sangat membutuhkan perumahan karena masih sangat banyak, kurang lebih 7,6 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki perumahan pada saat ini. Nah, tentunya yang namanya industri perumahan itu ada beberapa sektor lainnya yang tentunya juga sangat bisa dipengaruhi, di antaranya konstruksi rumah. Jadi sektor konstruksi tentunya akan sangat berpengaruh. Real estate jual beli itu juga tentunya agent property, kemudian para developers. Jadi kita bicara tadi mengenai konstruksi rumah pun juga ada kontraktornya, ada developersnya, gitu kan. Kemudian jual beli ada property agentnya, dan juga tentunya dalam hal ini sektor pembiayaannya juga yang tentunya akan bisa terpengaruh, selain tentunya sektor-sektor lain yang menghasilkan bahan materi yang dibutuhkan. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Kusumaningtuti juga, bahwa sektor ini adalah sektor yang memang sangat-sangat domestic driven. 95% dari keseluruhan input yang digunakan di sektor ini menggunakan bahan-bahan yang memang diproduksi di dalam negeri sendiri. Ya, jadi ini yang tentunya selain padat modal, memiliki multiplier effect yang tinggi, dari sisi supply juga tentunya akan memiliki pengaruh kepada sektor-sektor yang produksinya itu dilakukan di dalam negeri sendiri. Nah, di halaman berikut atau di 2 halaman berikut, ini adalah sebagai contoh aja bahwa kalau misalnya satu rumah KPR bersubsidi itu kurang lebih nilainya berkisar antara 90 sampai dengan 100 juta untuk membangunnya. Jualnya kurang lebih sekitar 150 sampai dengan 168 juta. Udah mulai apal nih Bu Titu saya nilai-nilai rumah dan harganya untuk yang subsidi. Tapi ini bisa dilihat bahwa pondasinya, dindingnya, kolomnya, lantainya, atapnya, tentunya ini membutuhkan semen, pasir, bata merah, beton, besi beton, cetakan beton. Ya, ini tentunya semuanya ini proporsi biayanya di sini ya. Jadi kalau misalnya dalam 1 tahun itu bisa dibangun kurang lebih, katakanlah di tahun 2019 tuh dibangun kurang lebih sekitar 1,2 juta unit rumah. Nggak semuanya jadi, memang artinya ada yang setengah jadi dan harus berlanjut di tahun sebelumnya dan lain-lain. Tapi kalau misalnya 100 juta sesuai dengan rumah bersubsidi, maka nilai tambah yang bisa dihasilkan di sini adalah sebesar 124 triliun rupiah. Tentunya ini juga merupakan satu hal yang akan bisa berimbas kepada yang lain. Nah, tentunya banyak bagaimana menggerakkan ini semua, ya tentunya banyak lembaga yang terlibat dan juga banyak institusi yang terlibat, baik itu dari sisi pemerintah, dari sisi lembaga perbankan, dan juga bagi sektor supply-nya. Next. Kalau kita lihat bahwa dari pemerintah tentunya ya Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, karena tentunya Kementerian Keuangan terkait dengan tadi menyediakan dana subsidi yang dibutuhkan. Kementerian PUPR tentunya menjadi kementerian teknis yang mengatur mengenai standar rumah itu harus seperti apa.
kemudian berapa banyak rumah bersubsidi yang diperlukan setiap tahunnya, ataupun juga rumah yang tidak bersubsidi, kira-kira berapa yang dibutuhkan. Tentunya juga karena terkait dengan pembiayaan, karena tentunya pembiayaan menjadi satu hal yang sangat-sangat penting. Semakin affordable pembiayaan yang bisa diperoleh masyarakat, juga tentunya semakin banyak juga masyarakat yang bisa melakukan membeli rumah secara mencicil. Tentunya dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan juga tentunya menentukan sekali bagaimana pengaturan kalau misalnya ada instrumen-instrumen yang khusus dibutuhkan dalam hal memerlukan pembiayaan perumahan juga. Tadi Pak Untoro misalnya menyampaikan mengenai bahwa di dunia perbankan KPR ini kan tentunya yang ada adalah bagaimana memastikan tidak terjadinya mismatch antara aset dan liability. Karena tentunya seperti kita ketahui bersama, dana pihak ketiga yang ada di perbankan ini memiliki tenor ya 90%-nya mungkin 1 bulan. Ya kan? Sementara kalau kita lihat sekarang rata-rata pembiayaan rumah itu tenornya sekitar 7 sampai dengan 8 tahun. Jadi itu kontraktual ya, behavioralnya mungkin bisa lebih pendek daripada itu. Jadi ini tentunya ada situasi mismatch yang juga luar biasa, sehingga kalau kita kenal di negara-negara lain tentunya juga yang namanya sekuritisasi itu merupakan jenis aset kelas obligasi yang santai belum tentunya merupakan sekuritisasi merupakan aset kelas yang sangat-sangat tinggi, bahkan mencapai 40% dari obligasi yang diterbitkan di Amerika Serikat itu adalah dalam bentuk sekuritisasi untuk housing misalnya. Jadi memang betul-betul sangat tinggi sekali. Jadi tentunya peranan OJK dan juga regulator dalam memastikan bahwa memang adanya ketersediaan pembiayaan yang cukup dengan tingkat affordability yang baik, khususnya adalah kepada sektor perumahan itu memang sangat-sangat diperlukan. Nah, mohon maaf, saya kalau melihat saat ini memang perhatian dari pihak regulator pun untuk memang memastikan adanya instrumen yang cukup bagi sektor perumahan, sekuritisasi, dan lain-lain sebagainya ini memang sangat-sangat kurang sekali. Mungkin itu yang dari sisi regulator dan bagaimana peran daripada stakeholders utama. Dan di sisi lain tentunya ya pengembang, asosiasi, pemasok supply, pemasok ke bahan bangunan, ini tentunya adalah pihak-pihak lain yang memang bisa memastikan adanya ketersediaan rumah. Dan tentunya kemampuan pengembang pun untuk melakukan pembangunan rumah dalam hal teknis dan juga melakukan pembangunan rumah dengan kualitas yang baik juga sangat penting sekali. Belum lagi bagi teman-teman yang tentunya bergerak di bidang properti sebagai pengembang khususnya, tentunya sangat paham sekali bahwa masalah sertifikasi tanah dan masalah perizinan juga tentunya merupakan salah satu kendala-kendala yang sangat sering ditemui dalam hal melakukan pengembangan rumah. Jadi ini tentunya satu siklus dan peran stakeholders dalam hal bagaimana kita bisa mempercepat, mempermudah, meningkatkan availability daripada perumahan, meningkatkan atau memungkinkan adanya rumah yang memang affordable, jadi affordability daripada rumah juga. Dan ketiga juga tentunya accessibility dari rumah. Dan rumah itu juga bagaimana memang bisa semakin accessible bagi masyarakat dan juga kalau saat ini memang semakin banyak rumah-rumah itu yang makin lama juga jaraknya dibandingkan dengan tempat masyarakat bekerja itu juga makin jauh, ya kan? Jonggol, itu masih lumayan itu, gitu kan? Kalau yang lain-lain mungkin udah
ke kantor mungkin waktu tempuhnya mungkin 2 jam berangkat, 2 jam pulang, gitu kan. Apalagi ya kalau sekarang mungkin nggak separah itu ya, karena memang traffic agak mengalami penurunan. Jadi pahala waktunya tinggal 5 menit, Pak. 5 menit, siap. Ya, yeah. Jadi itu juga mungkin satu hal yang kita tentunya accessibility dari perumahan, selain juga tentunya availability dan juga affordability. Padahal kalau kita lihat sebetulnya ekosistem dari perumahan yang kita lihat di negara-negara lain itu juga sangat-sangat besar sekali. Kita tadi bicara mengenai perbankan, tapi di market lain juga tentunya banyak sekali lembaga multifinance yang melakukan pembiayaan terhadap masyarakat yang memang berpendapatan ya mungkin ya agak-agak masuk dalam kategori subprime khususnya, gitu kan. Quicken, bahkan SDSC di India adalah merupakan salah satu contoh yang memang melakukan pembiayaan terhadap sektor perumahan tidak melalui banknya saja tetapi juga melalui lembaga pembiayaan. Mortgage warehousing, mortgage servicing, kemudian juga asuransi jiwa maupun asuransi properti. Tapi yang di market-market lain itu juga sangat besar sebetulnya yang terkait dengan sektor perumahan, karena tadi ada sekuritisasi yang hampir mencapai 50% dari total obligasi yang diterbitkan di sebuah negara. Bahkan juga instrumen seperti DIRE juga merupakan salah satu instrumen yang sangat-sangat aktif digunakan di sektor perumahan. Itu bahkan lebih besar dibandingkan dengan sektor perbankannya sendiri, diestimasikan kalau ini memang bisa terjadi. Jadi ya tentunya kita bicara mengenai bagaimana sektor perumahan ini sebetulnya bukan hanya ngomongin mengenai pembiayaan perbankan aja, tetapi bahkan kalau menurut saya satu challenge yang paling utama adalah mengembangkan instrumen capital markets yang memang betul-betul berkembang, baik itu untuk melakukan sekuritisasi aset management, DIRE sebagai produk yang lebih terkait mengenai equity untuk di real estate juga merupakan salah satu contoh yang lainnya. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Jadi kita melihat bahwa satu tentunya potensi di sektor perumahan ini masih sangat besar sekali. Ekosistem yang terjadi itu juga sangat-sangat besar sekali. Dan kita berharap bahwa tentunya keberpihakan pihak regulator dan juga kementerian untuk bisa terus membangun sektor perumahan ini bisa terus kita tingkatkan, karena kami melihat bahwa sebetulnya sektor ini merupakan sektor yang betul-betul penting bagi masyarakat, mendemokratisasi aset bagi masyarakat, memberikan wealth ataupun kekayaan bagi masyarakat, dan juga tentunya menjadi salah satu sektor yang bisa menggerakkan sektor-sektor lainnya di masyarakat juga. Demikian paparan dari kami ucapkan terima kasih, dan forum kami kembalikan lagi kepada Bapak Moderator.